Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Garam di laut, asam di bumi. Dalam belanga, ketemu juga. Tetap semangat jalani puasa di bulan yang akhir. Tingkatkan amal hadiah surga. Selamat siang sahabat-sahabat PKRS dimanapun berada. Senang sekali di siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Bincang Informasi Kesehatan atau BINKE PKRS Sudarso. Yang mana siang hari ini kita akan membahas topik mengenai kiat sehat saat berpuasa. Dan tentunya di siang hari ini telah hadir di sebelah saya seorang narasumber yang tidak asing lagi bagi sahabat-sahabat PKRS. Beliau adalah Dr. Sony Yusuf Wibisono, SPPD, konsultan ginjal hipertensi. Nah, dari beliau nanti kita akan banyak membahas mengenai kiat-kiat sehat saat berpuasa. Kebetulan hari ini kita masuk dalam edisi spesial di bulan Ramadan. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Halo dokter, Halo. gimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat siang Mbak Cici. Selamat siang para pemirsa hingga yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, berhubung juga ini dalam kondisi bulan Ramadan, jadi dari sahabat-sahabat PKRS ini pastinya ingin tahu nih dokter, seputar hal-hal yang berkaitan dengan kiat-kiat apa saja yang baik selama menjalani puasa. Nah, kita langsung aja ke bincang-bincang kita di siang hari ini dengan dokter, terutama yang dari sahabat-sahabat PKRS. Tentunya ada yang ingin tahu nih dokter mengenai fisiologi dari puasa jika dihubungkan dengan kesehatan. Nah, mungkin dokter bisa memberikan penjelasan sedikit ya dokter terkait fisiologi puasa jika dihubungkan dengan kesehatan itu sendiri. Oh ya, terima kasih. Sebenarnya fisiologi puasa itu mendekati dengan fisiologi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pada prinsipnya tujuan puasa ini kan untuk mencapai keseimbangan. Jadi ada keseimbangan dunia akhirat, keseimbangan jasmani rohani misalnya. Kita nggak boleh terlalu memanjakan jasmani, tapi kita juga perlu memberikan nutrisi pada rohani kita. Kemudian keseimbangan rasio dan keseimbangan antara emosi. Jadi ketika kita emosi, kita mau marah atau mau yang berpikiran negatif, maka rasio kita akan mengatakan, oh saya lagi berpuasa. Atau logika nafsu dengan logika, ada keseimbangan. Jadi nafsu kita ingin memiliki barang orang lain misalnya, barang yang tidak bagus, maka logika kita akan mengatakan, oh ini nggak boleh, ini tidak hak, tidak benar dibenarkan, maka akan jadi keseimbangan. Jadi prinsipnya ada keseimbangan. Nah, keseimbangan ini dalam istilah medis itu kita sebut dengan homeostasis. Jadi ada homeostasis. Atau dengan pengertian lain bahwa homeostasis ini adalah suatu kondisi yang seimbang antara fungsi fisiologis dengan fungsi kimiawi dalam tubuh kita. Jadi apabila fungsi keseimbangan ini terganggu, maka akan terjadi sakit. Apabila kita bisa memelihara kondisi keseimbangan ini, maka akan terjadi sehat dalam badan kita. Jadi tujuan puasa kita itu adalah mencapai keseimbangan itu. Keseimbangan antara yang lahir dan batin, antara dunia akhirat, antara rasio dengan nafsu dan sebagainya. Beginian gitu. Baik, berarti di sini mungkin bisa lebih dokter ya, bisa lebih diperjelas mengenai bagaimana bisa memperoleh keseimbangan itu bisa tercapai saat berpuasa. Karena kan pasti teman-teman PKRS ini sedang menjalani puasa. Jadi bagaimana caranya bisa memperoleh keseimbangan itu, dokter? Oh iya. Bahwa kita perlu ingat bahwa dasar berpuasa itu adalah pengendalian. Jadi ada pengendalian emosi, pengendalian hawa nafsu. Jadi ini kalau secara medis pengendalian ini kita hubungkan dengan keseimbangan antara saraf simpatis dan parasimpatis.
Jadi kita nggak mungkin akan melepaskan terus kondisi aktif dari saraf simpatis kita. Bayangkan kita akan selalu tegang, akan selalu marah-marah, selalu tergesa-gesa dan sebagainya, akan menyebabkan simpatisnya akan meningkat sehingga hipertensi, akan jadi gula darah meningkat. Makanya harus seimbangkan saraf simpatisnya. Kemudian juga pengendalian makan dan minum. Jadi dalam puasa disebutkan bahwa kita harus menyeimbangkan makan dan minum, menyeimbangkan makan dan minum. Jadi makanlah makanan yang baik, makanlah yang tidak berlebihan. Di dalam kitab Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu wasrobu wala tasrifu. Makan dan minumlah dengan tidak berlebihan. Nah, gitu. Apa yang harus minum, apa harus dimakan adalah makanan-makanan yang baik, yang toyib. Nah, toyib itu artinya kandungan gizinya baik, manfaatnya baik, gitu. Cara mendapatkannya baik. Jadi disebutkan dalam ayat lain, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibah, makanlah yang thayyib, ma razaqnakum, apa-apa yang telah aku rezekikan padamu, dan bersyukurlah. Jadi itulah kuncinya. Yang satu pengendalian emosi, saraf simpatis, parasimpatis, dan yang kedua adalah pengendalian makan dan minum, untuk makan dan minum yang baik-baik, yang mengandung gizi, yang bermanfaat bagi tubuh kita. Ini akan tercapai homeostasis dalam tubuh kita. Demikian Mbak. Sangat menarik nih dokter ya, ternyata memang puasa ini tetap selalu ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, untuk orang berpuasa ini dokter sering dihadapkan dengan kondisi yang berhubungan dengan gangguan keseimbangan, kan? Nah, mungkin bentuk gangguan keseimbangan apa aja nih yang bisa terjadi ketika seseorang itu menjalankan puasa? Dan mungkin di sini ada tips-tipsnya biasanya gitu dokter. Jika terjadi gangguan keseimbangan itu. Kita diajarkan dalam berpuasa kita harus mempersiapkan diri, baik lahir atau batinnya, ya, agar tidak terjadi gangguan keseimbangan saat kita menjalankan ibadah puasa. Biasanya hal-hal yang sering terjadi yang mengganggu keseimbangan dalam homeostasis kita, keseimbangan kita adalah misalnya kekurangan cairan. Yang kedua, gangguan kesehatan, merasa sakit kepala ketika berpuasa. Lalu gula darah rendah, drop tiba-tiba, atau istilah medisnya hipoglikemi. Atau juga ada sering mengeluhan, dok, saya kok setelah berpuasa menjadi nyeri ulu hati, sakit mah gitu, atau sembelit juga bisa. Kemudian kram otot, atau malah kurang darah, bisa anemia. Jadi ini beberapa hal yang bisa terjadi pada orang-orang yang berpuasa, dan ini mengganggu keseimbangan dalam tubuh kita, yang justru akan menyebabkan kita sakit ketika berpuasa. Nah, ya, begitu. Baik dokter, di sini tadi saya mendengarkan penjelasan dari dokter, salah satu gangguan keseimbangannya yaitu misalnya kayak ada kekurangan cairan atau dehidrasi gitu ya dokter. Iya. Nah, mungkin di sini apakah bisa memperburuk kondisi tubuh, terutama bagi yang berpuasa? Oh iya. Kalau berhubungan dengan dehidrasi atau kekurangan cairan itu dokter. Jadi memang ketika berpuasa kita akan menahan makan dan minum semua, terutama cairan, sehingga kalau tidak berhati-hati, tidak mempersiapkan dengan baik puasa kita, maka akan terjadi kekurangan cairan, karena air yang masuk dalam tubuh kita akan menjadi kurang, dan ini akan menyebabkan dehidrasi. Kalau kekurangan dehidrasi bisa berakibat kelainan organ-organ, bisa organ ginjal, organ dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pada orang-orang yang berpuasa itu dianjurkan untuk minum dan makan buah-buahan antara saat berbuka puasa dan makan sahur, jangan lupa. Jadi jangan sampai kekurangan cairan. Yang kedua, dianjurkan juga untuk konsumsi buah sayuran yang mengandung banyak air. Misalnya ada semangka, ada tomat, ada timun, ada anggur, sebagainya. Selain banyak air juga mengandung serat. Ini penting lagi, hindari makanan asin yang pedas. Kenapa? Karena kalau asin itu kan akan menyedot air dalam tubuh kita. Jadi kalau kita letakkan garam, kemudian sekitarnya ada air gitu, mesti akan dihisap semua oleh garamnya. Jika kalau kita banyak makan asin, misalnya sahur makannya lauknya ikan asin, ada pedak gembung misalnya, justru akan rasa haus dan menyebabkan kekurangan cairan, karena semuanya akan dihisap oleh itu. Hindari makanan yang bergoreng dan berlemak, terutama saat makan sayur. Hal lain yang saya sampaikan adalah hindari makan atau minum yang mengandung kafein. Jadi betul para pecandu kopi, hati-hati. Karena apa? Karena kafein ini akan menyebabkan diuresis, jadi kencing terus. Ini juga tidak menguntungkan bagi orang yang puasa, karena kalau
diuresis, kencing terus, Iya. ya akan menyebabkan kekurangan cairan. Begitu. Olahraga, jangan lupa olahraga boleh saja saat berpuasa. Kapan sebaiknya olahraga yang baik saat berpuasa agar tidak terjadi dehidrasi atau gangguan yang lainnya? Yang satu waktunya kalau bisa mendekati maghrib, jadi kira-kira hampir maghrib boleh olahraga. Atau paling tidak sudah sahur, ya tidak lebih dari 1 jam sudah sahur. Iya. Artinya kan masih kondisinya masih full. Jadi kalau istilah bensinnya masih full tank ya. Kalau olahraga masih bisa digunakan. Tapi kalau olahraganya siang misalnya jam-jam 3, 4 nanti akan kekurangan cairan, akan berakibat buruk pada kesehatannya juga pada puasanya sendiri. Dan nggak usah lama-lama, cukup 20-30 menit. Olahraga yang pilih ya jalan kaki, naik sepeda, jogging atau yoga, itu aja yang tidak menghabiskan air dan tenaga. Begitu Mbak. Jadi di sini ternyata barusan kita dapat nih pengetahuan yang baik sekali. Sahabat-sahabat PKRS di bulan puasa itu masih boleh kita melakukan olahraga ya. Iya, iya. Cuman kita hanya mengatur waktunya saja. Ya seperti yang telah disampaikan oleh Dokter Sony tadi, ternyata waktu yang baik adalah ketika dekati ke waktu berbuka ya dokter. Iya. Ya, itu pun durasi waktunya tidak dianjurkan terlalu lama, mungkin sekitar 15-20 menit gitu ya dokter Iya, ya. betul. Ya. Jadi sahabat PKRS, dehidrasi ataupun kekurangan cairan itu ternyata juga bisa dialami oleh sahabat-sahabat PKRS yang sedang berpuasa. Namun seperti disampaikan tadi ada tipsnya ataupun strateginya untuk mengatasi agar jangan sampai terjadi kekurangan cairan. Iya. Nah dokter, selain dehidrasi ini ada juga beberapa orang yang selama menjalani puasa terjadi gangguan keseimbangannya itu seperti hipoglikemi ya dokter ya. Oh iya. Terus ada juga kram otot ya. Otot, Ya, iya. mungkin di sini dokter juga bisa bantu menjelaskan ya dokter sahabat-sahabat PKRS tipsnya nih menghindari jangan sampai terjadi misalnya hipoglikemi ataupun kram otot seperti itu dokter. Oh iya. Sebelumnya saya mau menambahkan dulu Mbak Yanti Iya. tentang jumlah air. Oh, Idealnya jumlah air yang diminum sekitar 8 gelas ya. Iya. Jadi 1 gelas itu sebelum waktu saat berbuka maghrib datang berbuka puasa 1 gelas. Iya. Setelah itu makan cemilan maghrib itu makan cemilan berbuka puasa Iya. makan 1 gelas lagi ya sudah 2 gelas. Iya. Kemudian malamnya waktu kita mau makan Iya. 1 gelas. Lalu sesudah makan bisa 2 gelas dan mau tidur 1 gelas lagi. Iya. Nanti ketika sahur gitu, sebelum sahur 1 gelas, sudah sahur 1 gelas. Jadi total sekitar 8 gelas. Itu jumlah air minum yang kalau bisa kita konsumsi. Terutama ini untuk orang-orang yang sehat, yang tidak perlu memberi pembatasan cairan dalam masukannya. Lalu efeknya memang apa? Kadang-kadang kalau kita tidak efektif, kalau tidak benar cara berpuasa kita, misalnya jam 2 sudah sahur atau awal-awal sudah sahur. Akibatnya memang bisa terjadi penurunan gula darah pada saat siang hari atau disebut dengan hipoglikemia. Ini kan akibat selain karena cara sahur kita yang salah, ini juga bisa disebabkan karena terlalu banyak minum manis. Oh, Ya, jadi kalau sahur kita minum manis, hati-hati nanti pada saat siang hari akan terjadi hipoglikemia. Kenapa demikian? iya. Karena begitu kita minum manis, karbohidrat yang simpel gitu, tidak kompleks, gula darah akan cepat tinggi. Ketika gula darah akan meningkat, maka badan akan menghasilkan insulin untuk menurunkan gula darah tadi. Iya. Jadi justru gula darah akan menjadi turun daripada siangnya, gula darah menjadi turun menjadi hipoglikemia. Iya. Oleh karena itu sebaiknya tidak minum terlalu manis atau mengkonsumsi karbohidrat yang simpel atau mudah diserap. Jadi gimana caranya? Makan sahur mengakhirkan waktu ya, sesuai dengan ajaran bahwa sahur akhir-akhir waktu. Lalu kalau misalnya akhir waktu sahur itu jam 4:30, ya kurang-kurang paling tidak jam 4 sudah sahur. Paling selesai 1/4 jam, 4/4 sudah selesai. Jadi akhirkan sahur. Yang kedua, makan sahur dengan yang mengandung karbohidrat kompleks, misalnya gandum, kemudian kacang hijau, beras merah, ubi, jagung, pisang, apel, singkong juga bisa untuk Singkong bisa. bisa untuk sahur. Dan tidak selain
mencegah hipoglikemi juga awet di dalam perut, jadi awet kenyang begitu ya. Iya. Lalu hindari makan minum yang terlalu manis tadi saya sebutkan. Konsumsi sayur-sayuran jangan lupa, bisa brokoli, bisa timun, wortel, makanan yang tinggi serat. Itu yang bisa saya berikan tipsnya. Ya. Ya. Ternyata ada beberapa hal ya yang kita dapat dari Dokter Sony ya mengenai hipoglikemi ini ya. Nah, kalau untuk terjadinya biasa kram otot ini dokternya, itu bisa terjadi ya kalau terutama pada saat menjalani puasa ini dokter. Iya. Otot-otot kita dalam bekerja itu memerlukan mineral, memerlukan elektrolit, misalnya kalsium, ada kalium dan sebagainya. Nah, ketika kita berpuasa, apalagi kalau berpuasanya dengan cara yang tidak benar, misalnya hanya asal kenyang atau asal tidak haus saja, maka akan terjadi kekurangan mineral tadi. Jadi kadar natriumnya kurang, kadar kalsiumnya kurang, makanya akan terjadi kram otot pada saat berpuasa. Bagaimana cara menghindarinya? Tentunya kita banyak makan, mengkonsumsi yang banyak mengandung mineral tadi. Misalnya bisa sayur-sayuran, buah-buahan. Jangan lupa ternyata kurma juga mengandung banyak mineral yang bisa membantu pada kita yang menjalankan berpuasa. Karena banyak mengandung mineralnya. Jadi itu selain mengandung banyak kalsium, banyak natrium, kalium dan sebagainya. Kurma sangat bermanfaat. Jadi itu yang paling penting. Wah, jadi menarik sekali nih, ternyata di dalam buah kurma itu mengandung banyak sekali jenis mineral ya dokter ya. Iya. Jadi memang seperti yang kita ketahui manfaat buah kurma itu sangat banyak karena di dalamnya mengandung kalsium, kalium ya dokter ya, yang bagus memang untuk dikonsumsi terutama pada saat berbuka ya. Iya. Ya. Iya. Jadi ini salah satu informasi yang penting nih bagi sahabat PKRS yang sedang menjalani puasa. Nah, Iya. dokter, ada juga pertanyaan nih, pastinya dari sahabat-sahabat PKRS mengenai biasanya selama menjalani puasa muncul keluhan ataupun terjadi gangguan seperti nyeri ulu hati, ya sampai rasa terbakar, sehingga ada juga yang merasa peningkatan asam lambung. Nah, itu bisa aja terjadi ya dokter ya selama puasa. Nah, mungkin di sini dokter bisa berbagi tipsnya menghindari jangan sampai terjadi nyeri ulu hati atau peningkatan asam lambung ini dokter. Ya. Bagi para pemirsa semua yang menjalankan ibadah puasa, terutama yang mempunyai penyakit mah gitu, ya istilahnya umum, sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak seperti goreng-gorengan. Hati-hati. Mengapa? Karena ini ternyata menyebabkan lambung kita lambat pengosongan. Jadi kita ada istilah waktu pengosongan lambung. Jadi kita masuk makanan oleh lambung dikosongkan dalam waktu 4 jam atau 6 jam akan kosong. Nah, makanan-makanan yang mengandung lemak, kemudian goreng-gorengan, minuman yang dingin-dingin, itu akan memperlambat pengosongan lambung. Akibatnya apa? Asam akan numpuk di situ. Karena asam numpuk di situ maka jadi aliran balik. Kan lambung kita bergerak, maka akan jadi aliran ke atas. Jadi ke arah mulut gitu. Dalam pipa saluran makan akan mengalir ke atas. Rasanya menjadi dada panas, menjadi mah, kok jadi pedih, demikian. Oleh karena itu, untuk menghindarinya jangan makan yang tadi tuh, goreng-goreng, kemudian yang berlemak. Jangan makanan yang pedas-pedas, atau ya saat sahur jangan terlalu banyak pedas-pedas. Terus hindari makanan yang terlalu banyak, karena mempersiapkan besok mau sahur, mau puasa, makannya banyak-banyak, juga nggak bagus juga. Jadi malah lambungnya penuh, malah akan memacu asam lambungnya. Kalau perlu minum antasida boleh juga. Setelah misalnya, waduh saya punya mah, boleh berpuasa nggak? Boleh. Boleh minum antasida yang ada di pasaran. Bisa Proma, bisa Milanta misalnya setelah makan sahur bisa dikonsumsi. Untuk menghindari kelebihan asam tadi, Mbak. Ya. Jadi sahabat PKRS, ternyata seperti disampaikan oleh Dr. Sony, untuk teman-teman atau sahabat-sahabat PKRS yang sedang berpuasa namun mengalami gangguan seperti mah, nah ada tips-tips yang tadi disampaikan ya oleh Dr. Sony. Nah, selain itu dokter, ada juga biasanya muncul semacam anemia nih, terutama misalnya ibu hamil itu apa selama menjalani puasa bisa berpengaruh enggak dengan
untuk tingkat anemianya ini dokter. Iya. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa orang hamil boleh berpuasa, ya, selama dia kuat. Iya. Walaupun memang ada keringanan bagi mereka yang hamil untuk tidak berpuasa, ada keringanan. Tapi bila mereka yang hamil pengen berpuasa, tidak ada halangan. Iya. Nah, mengapa kok anemia? Sebenarnya anemia kan salah satu sebabnya karena kurang asupan. Iya. Seperti di depan tadi saya sebutkan, ketika kita berpuasa dengan cara yang tidak benar, Iya. cara makan minum tidak benar, maka akan terjadi kekurangan asupan, kekurangan gizi, terutama yang berhubungan dengan anemia, misalnya kurangan zat besi, kurangan vitamin B, bisa juga menyebabkan terjadi anemia. Oleh karena itu dianjurkan untuk mencegah ini, untuk itu makan buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung zat besi seperti brokoli, daging merah, ikan, dan kurma. Sekali lagi kurma. Iya. Kurma ternyata juga mengandung zat besi yang banyak, jadi yang bisa mencegah terjadinya anemia. Perlu saya sampaikan Mbak Yanti, Iya. ternyata dalam kurma itu kalorinya sekitar 50 sampai 70 kalorinya. Jadi kalau kita makan 3, begitu sekitar 200-an kalori. Iya. Iya. 200 kalori itu kalau kita hitung itu sama dengan nasi yang setumpuk gitu. Jadi hampir sama ya. Artinya kalau kita makan kurma itu 3 sampai 5, sebenarnya sama aja dengan makan nasi 1 piring Iya. dengan sayurnya dan lauknya di dalam kurma itu. Kenapa saya sebutkan dengan sayur dan lauknya? Karena vitaminnya ada, seratnya ada, mineralnya ada, kemudian anti kolesterolnya ada, antioksidannya ada. Jadi dalam kurma itu lengkap. Jadi misalnya nggak mau makan, aku malas makan, makan kurma aja misalnya 3 sampai 5 biji sebenarnya sudah mencukupi. Itu ya. Jadi kembali lagi nih ya, ternyata buah kurma ini khasiatnya sangat banyak ya. Jadi selain tadi yang disebutkan ada mineralnya, ternyata kalorinya juga tinggi ya. Satu biji kurma itu aja yang mencapai sampai 70 Ya. sampai 80 ya, dokter ya. Jadi di dalamnya juga tinggi serat dan tentunya ada mengandung banyak vitamin dalam kurma itu. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat PKRS ini ternyata kurma ini memang sangat berkhasiat. Selama menjalani puasa, teman-teman bisa berbuka dengan kurma. Oke, dokter, juga ini biasanya juga terjadi nih selama menjalani puasa yang muncul ada yang namanya konstipasi atau sembelit nih. Nah, itu biasa juga bisa terjadi ya dokter ya kalau misalnya selama menjalani teman-teman berpuasa ini. Mungkin dokter juga bisa jelaskan nih hal-hal atau tips yang baik untuk menghindari terjadinya sembelit ini, dokter. Iya. Mengapa kita sembelit? Biasanya karena komposisi sisa-sisa makanan dalam usus atau feses itu kan karena kekurangan air. Iya. Jadi kayak itu. Oleh karena itu biar kita tidak sembelit, sebaiknya kita cukup mengkonsumsi semua makanan yang bisa menahan air, pertama, yaitu makanan yang tinggi serat tentunya, sayur-sayuran, buah-buahan. Yang kedua, kita juga bisa konsumsi minum air, jangan lupa, jangan kekurangan, tadi paling tidak 8 gelas untuk yang masih sehat. Jadi begitu. Jadi kuncinya gitu, minum yang cukup, makan sayur-sayuran yang baik, nanti tidak akan sembuh. Jangan lupa untuk melakukan olahraga. Karena apa? Karena gerak usus ternyata berhubungan dengan kegiatan fisik kita. Jadi kalau kita aktif, gerakan usus kita juga aktif, maka akan terhindar juga dari masalah sembelit ini. Tadi saya sebutkan di depan, ternyata berpuasa tidak menghalangi kita untuk melakukan olahraga. Tentu saja dengan cara yang benar. Ya. Nah, dan sampai sekian jauh ya bincang-bincang kita dengan Dr. Sony. Nah, sekarang kami membuka sesi pertanyaan dari sahabat-sahabat PKRS. Ada yang hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Nah, kebetulan ini ada pertanyaan dari seorang sahabat PKRS dari Onal, di mana menanyakan tentang ini dokter, olahraga nih. Kayaknya bagus sekali. Olahraga apa saja yang dianjurkan saat berpuasa nih dokter? Nah. Oh iya, terima kasih, pertanyaannya menarik. Karena tadi saya sebutkan, saya hubungkan dengan pernyataan saya bahwa kita berpuasa tidak menghalangi kita untuk melakukan olahraga. Artinya kita memang harus olahraga. Pertanyaannya kan olahraga yang mana yang harus kita pilih, gitu kan?
Yang pertama waktu dulu kita jelaskan dulu tadi sebutkan waktu olahraga dilakukan 1 jam paling enggak 1 jam sudah sahur Iya. atau menjelang berbuka puasa. Jadi pada saat itu tidak makan energi juga tidak banyak menguras air Iya. karena masih ada cadangan. Yang kedua lamanya tidak perlu lama-lama sekitar 20-30 menit. Yang ketiga adalah jenisnya. Karena kita dalam berpuasa kita menghemat air dan menghemat energi, maka biar tidak terjadi hipoglikemi dan sebagainya, kita pilih olahraga yang mempunyai irama dan bersifat ringan. Misalnya mulai irama misalnya jalan atau senam gitu, kemudian yoga, terutama yoga. Karena yoga juga berhubungan juga dengan puasa sebenarnya kan sama pengendalian juga. Jadi itu. Olahraga yang lain misalnya agak terlalu berat boleh saja dilakukan, tapi menjelang berbuka puasa artinya saat-saat itulah akhir-akhir dari pemakaian kalori, pemakaian air dan sebagainya. Jadi boleh silakan olahraga, tapi terutama yang kalau dilakukan awal-awal pilih aja yang ringan-ringan tapi yang mempunyai irama yang benar. Gitu. Yang punya irama, ritmis. Jadi kalau sepak bola kan lari kencang berjalan nggak ada. Itu. Oke. Ya. Nih, dokter, ada juga nih penanya nih, salah seorang penanya menanyakan kalau ada riwayat diabetes nih dokter, apakah diperbolehkan untuk mengkonsumsi kurma? Oh iya. Ya. Terima kasih, pertanyaannya menarik ya. Karena tadi saya sebutkan kalorinya memang tinggi kurma ya. Boleh aja. Yang perlu saya sampaikan pada penderita diabetes itu tidak menghalangi, tidak pantang makan. Biasanya kan orang bertanya, dok kalau saya kencing manis, saya harus pantang apa gitu. Ternyata pada diabetes tidak ada pantangan sebenarnya, hanya mengatur jumlahnya aja. Kalau kita sudah tahu hitungannya kalori kurma sekian kalori misalnya, silakan makan. Misalnya kita sudah, saya sudah terlanjur makan kurma 5 biji, kira-kira 200 kalori misalnya kan. Artinya dia masih ada cadangan kalori tidak untuk dimakan. Biasanya pada orang diabetes mellitus itu dihitung dalam sehari semalam itu kalori yang boleh dimakan berapa. Misalnya katakan kalori yang boleh dia konsumsi sekitar 2000 kalori ya. Sudah makan kurma 200 kalori, artinya masih ada 1800 kalori ya. Artinya berarti boleh aja makan yang lainnya, masih boleh makan nasi. Kecuali kalau makan kurmanya 1 kilo itu sudah lebih dari 2000 kalori, tentunya sudah nggak boleh makan macam-macam. Jadi silakan makan kurma, boleh aja, tapi perhatikan benar jumlahnya dan takarannya. Jadi masih boleh. Oke. Jadi kembali lagi nih kita bahas masalah kurma. Nah, jadi buahnya kan bentuknya sangat kecil, tapi manfaatnya sangat besar. Nah, dari sini dari teman-teman PKRS lagi, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau yang didiskusikan? Baik, berhubung waktu juga sudah habis. Nah, kami mungkin bisa minta sedikit hal-hal yang ingin disampaikan ya bagi sahabat-sahabat PKRS yang sedang berpuasa, mungkin dari dokter ya, atau yang garis besarnya kiat berpuasa, kiat sehat selama berpuasa ini dokter. Garis besarnya bisa disampaikan dokter. Oh iya. Terima kasih. Pertama saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat PKRS. Yang kedua, ternyata puasa itu bermanfaat bagi kesehatan kita. Mari kita mengatur bagaimana cara kita berpuasa agar kita tetap sehat. Karena kalau kita tetap sehat, kita bisa beribadah dengan baik, bisa sempurna, dan tujuan dari puasa itu untuk mencapai ketakwaan itu, la'allakum tattaqun, menjadi tercapai. Karena kita tidak mungkin tercapai ketakwaan kalau kita selalu sakit-sakitan, kemudian susah untuk melakukan ibadah. Jadi mari kita berpuasa dengan baik, dengan benar, sehingga tujuan dari berpuasa kita itu bisa tercapai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih banyak ya dokter atas pengetahuan, informasi ya yang memang sangat bermanfaat ya bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman PKRS yang menonton dan mengikuti live Instagram dan Facebooknya PKRS Sudarso. Nah, sampai di sini untuk acara podcast bincang informasi kesehatan dari kami. Jangan lupa bagi teman-teman PKRS untuk tetap follow dan pantengin terus Instagram dan Facebook
puasa. Yang sensitif itu adalah rasa. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Yuk kita tetap sehat selama menjalani puasa. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa untuk mengikuti kembali di edisi selanjutnya di Dikte PKRS Sudarso. Kita pakai jargonnya dokter ya kayak biasa. iya. Sehat dan cerdas bersama PKRS. Sekian, terima kasih, dan akan berjumpa kembali di edisi berikutnya.